Ya, Bang Tom. Ini kan akhir-akhir ini banyak fenomena alam yang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa nih, mulai dari gempa yang barusan saja terjadi tadi, terus banjir, terus berbagai bencana alam lah lainnya. Nah, ini apa hubungannya Bang dengan situasi atau kondisi Indonesia saat ini? Menurut Abang? Kalau saya sih melihat begini, kita kan jangan lupa dulu ketika anak-anak atau SD kita kan dulu belajar budi pekerti, tempo seliro, itu kan diajarkan sama kita Tuguri Handayani banyak hal. Nah sekarang kita melihat saja, kita menilainya dari mana? Dari budaya, dari politik, atau dari BMKG-nya. Kalau BMKG mengatakan ini kan memang situasi dan kondisi. Lalu prediksi-prediksi BMKG ini juga kan kalau kita lihat kan sering melenceng. Besok hujan, nggak ada hujan. Artinya kan kira-kira begitu. Makanya makanya selalu dikatakan mendung itu tidak selamanya hujan. Memang kadang mendung tapi nggak hujan kan. Artinya kalau saya melihat ini begini, memang negeri kita ini sudah sangat jauh lari atau melenceng dari budaya ataupun tatanan hidup lah. Nusantara ini kan punya tatanan hidup. Dulu kita kerajaan-kerajaan, lalu dibentuk jadi negara. Ini yang nggak bisa dipertahankan kalau saya lihat. Jadi artinya begini, kacamata orang, saya sendiri pun mengatakan ada kelemahan Jokowi ada, tapi nggak semua juga salah di dia, karena bukan hanya dia sendiri yang mengurus negeri ini. Ada partai, ada parlemen, ada menteri, ada lembaga negara. Persoalannya yaitu, coba kita lihat sekarang anak-anak nendang nenek-nenek di mana itu. Nah ini yang hilang itu apa? Jadi kalau pejabat-pejabat negara lalu berteriak, menurut saya nggak pas. Mereka yang memberikan contoh yang tidak benar. Ya kan itu sekarang. Berikan contoh kepada generasi muda atau generasi berikutnya yang lebih positif supaya itu mereka tiru. Kita lihat sekarang. Kalau saya melihat begini, ini politik kita ini sekarang diambang kancuran kalau saya, demokrasinya. Karena apa? Perseteruan itu. Perseteruan suku sudah mulai kelihatan, perseteruan agama sudah mulai kelihatan, perseteruan di dalam suku sendiri pun sudah banyak. Ini di mana negara selama ini? Ini kan tugas dari negara. Makanya Undang-Undang Dasar 45 itu sangat jelas. Jadi ini yang tidak dipahami kalau saya lihat. Karena apa? Mindset demokrasi dan politik kita sudah berubah. Kalau dikatakan Orde Baru itu sangat jelek, terserah dari sudut mana melihatnya. Tapi di pemilu pada zaman Orde Baru itu tidak ada jual beli suara. Mengarahkan oke, tapi dia tidak ada jual beli suara. Nah, pembangunan ditunjukkan melalui pembangunan. Kalau sekarang ini kan era reformasi ini kan semua transaksional. Rakyat dipelihara untuk miskin sesuai pasal 33 itu. Supaya suaranya dibeli. Nah itu. Tapi saya melihat fenomena alam ini keganasan sifat manusia sekarang yang artinya begini, saya pun tidak mendahului. Ini akan bisa lebih dahsyat kalau kita tidak berubah. Dan mungkin tulisan saya pun sudah banyak mengarah ke sana. Artinya begini, kalau terjadi kerusuhan akan lebih parah dari 98. Kita mengharapkan kerusuhan ini tidak ada karena yang korban kita sendiri. Ya, betul. Nah, apakah elit-elit politik atau capres-capres ini memikirkan hal itu? Artinya ini fenomena ini kan kelihatan, lihat aja seperti medsos. Medsos ini, nggak ada aturan, nggak ada juntrungannya. Generasi sekarang ini kan lebih parah kalau negara tidak ambil tindakan dan mengambil sikap untuk melakukan penyaringan, ya kan? Medsos kan bebas sekarang. Bebas. Nggak ada lagi aturan apapun di medsos ini, memaki, caci mencaci. Terus mau apa negara ini? Kan kita mengakui kerukunan beragama.
Itu karena bagi saya tidak ada satu kitab pun yang mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat atau berbuat buruk. Pasti ajarannya baik semua. Tapi sekarang apa yang kita lihat coba? Ini semua, kalau saya sih alam ini sekarang, ilahi sekarang sedang mengingatkan bangsa ini. Udah terlalu melenceng kalian. Ada yang mengatakan Pancasila bahwasanya bukan sebagai dasar. Nah, kita nggak bisa lari dari sana. Itu dulu utamanya. Jadi kalau bencana ini ya tidak ada manusia yang menghendaki bencana dan tidak ada ujuk-ujuk hanya alam atau dikatakan bumi sudah tua. Kalau dilihat dari penelitian bumi ini sudah miliaran tahun. Iya betul. Iya kan? Nggak ada apa-apa tuh. Jadi kita yang harus merubah sikap. Kita sesama perilaku kita ini sangat mempengaruhi alam. Apalagi Indonesia ini kan, yang boleh dikatakan berhadapan negara yang berbudaya. Sekarang mana budayanya kan enggak. Nah, ini apa Bang solusi yang harus diambil Bang oleh kita semua untuk istilahnya mencegah ini menjadi lebih buruk Bang? Ini semua tokoh-tokoh harus duduk bersama, artinya mawas diri, introspeksi diri. Jangan juga karena nafsu kekuasaan lalu menghalalkan semua cara. Efeknya kan seperti yang kita bilang itu, alangkah kejamnya seorang penguasa itu hanya untuk duduk berkuasa mengorbankan jutaan rakyat nantinya. Tentu dengan apa? Bencana. Atau yang kita cegah itu kan jangan sampai terjadi kerusuhan. Ini kan sudah mengarah ke sana. Kerusuhan tidak jadi. Akibatnya ilahi yang mengambil, karena tidak ada. Karena di antara kita ini kalau jujur sekarang, perpecahan itu sudah nyata. Hanya masih bisa ditutupin. Tinggal menunggu ini istilahnya begini, kalau kita balik ke 98 itu, kejadian itu kan bomnya sudah di mana-mana, tinggal nunggu meletus. Atau tunggu meledak, tunggu ada yang bakar sumbunya. Nah, ini yang kita doakan, jangan sampai ada yang bakar sumbunya. Akhirnya alam yang bergerak. Coba kita lihat sekarang ini kan, apa sih yang tidak dipublish? Membantu orang dipublish, hanya untuk menaikkan konten kan? Nah, apakah itu budaya kita? Tidak. Ya kan dari dulu sudah negara ini didirikan sudah dari sifat gotong royong, tolong menolong. Sekarang si A menolong si B, masuk TikTok mau mana semua kan sampai ini YouTube nggak nyambung, nggak cocok di negara kita ini karena budaya dan adatnya. Kalau mau menolong ya menolong aja diam-diam. Nah, efek ini sangat mempengaruhi. Boleh kita menolong orang, tapi kan nggak harus dibumikan gitu kan, diviral-viralkan begitu kan. Efeknya itu karena nggak cocok dengan ini. Kalau mau ya di negara lain mungkin ada yang begitu, yang bebas. Negara kita ini berbudaya, beradat dan beragama, meskipun berbeda-beda agama, keyakinan lah yang utama. Kalau dulu kan keyakinan, sekarang ini namanya agama. Jadi di negara yang berkeyakinan susah itu, karena yang menolong itu harus diam-diam. Efek-efek ini yang saya lihat ini, terlebih masalah politik ini ya. Kalau saya perhatikan ini tentang politik kita ini sudah sangat jauh. Hari ini A, besok B, nggak ada itu kan. Politik tidak ada mengajarkan begitu, karena politik itu tujuan, ya kan? Tujuan kita untuk menempuh sesuatu, tapi bukan menghalalkan segala cara. Trik-trik yang positif yang berlaku di negeri ini sekarang kan nggak ada peduli orang. Kira-kira begitulah. Nah Bang, ini kan menurut beberapa orang udah memasuki tahun politik nih, jelang 2024 Bang. Nah, nih rakyat biar nggak salah pilih pemimpin Bang, idealnya yang seperti apa sih Bang pemimpin untuk Indonesia saat ini Bang? Kalau Indonesia ini dari dulu sebenarnya sudah jelas, aturannya sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Warga negara Indonesia asli, macam itu kan, tidak terkena apa, ada 5 atau 6 itu syaratnya sudah di Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang jelas
Seorang presiden Indonesia itu harus yang berharisma. Coba lihat, Soekarno berharisma, Soeharto berharisma, Gus Dur berharisma. Habis itu siapa yang berharisma? Kayaknya nggak ada kan? Baru itu sepertinya 3 orang itu yang berkarisma. Itu yang berharisma dan mutlak didengar, bukan karena membeli atau membentuk suatu grup-grup buzzer untuk menaikkan rating. Itu murni, itu harisma yang ada pada dirinya keluar setelah menjabat dan memimpin. Hasilnya apa? Nah, kalau dipaksa-paksakan ya begitu. Saya kalau melihat 2004 dikatakan pemilu, kemungkinan 2004 pemilu itu gagal karena rakyat tidak mau memilih, bukan karena capresnya nggak ada. Karena dibalik sekarang, yang diutamakan itu sekarang siapa dulu capresnya, ya kan? Bukan bagaimana keikutsertaan atau kemauan masyarakat Indonesia ini untuk memberikan suaranya. Karena apa? Karena di sekarang ini yang bertarung dalam pemilu 2024 adalah pemilik modal dengan oligarki. Yang korban siapa? Rakyat. Ya itu kacamata saya. Kalau saya melihat nanti di 2024 ini rakyat tidak akan memberikan suaranya. Kenapa kita katakan begitu? Polisi kan seharusnya banyak menangkap pejabat ini sekarang. Beritanya hoax itu kan. Jangan hanya rakyat lalu membuat konten ini. Ya kan, kemarin dibikin konten Iriana lalu ditangkap orangnya. Kalau saya lihat konten itu jujur aja. Karena saya menilai ketepatan saya hukum tata negara. Saya menilai apa yang dibuat orang itu bukan menghina itu. Berarti kan di sana ada 3 orang. Berarti Iriana kan menyuruh orang buat tamu kita. Kalau saya pemahamannya, ketepatan saya bukan ahli tata bahasa. Tapi begitu saya baca bahasanya kan, dia menyuruh kan, bukan mengatakan ibu negara kita jadi pembantu, tidak. Orang aja, makanya dari sudut pandang mana, tapi polisi langsung narik. Lalu bagaimana berita-berita hoax yang dilakukan oleh menteri? Apa ada di tangannya atau pejabat negara? Tidak ada. Nah, ini yang membuat kita, makanya saya bilang ya kita berdoalah jangan sampai ada gempa-gempa besar atau apapun yang terjadi di negeri ini. Dengan catatannya, mari kita sama-sama merubah diri, terlebih pemikiran, terlebih menahan hawa nafsu untuk berkuasa, itu saja. Ini kan saling dendam di politik ini sekarang ngeri. Kuncinya hanya itu, lain tidak ada kalau saya melihat. Oke, siap Bang Tom. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bang Tom. Terima kasih.